sambutan resmi saya yang disiapkan oleh kantor. Nah sekarang saya mau nambahin nih, mumpung ketemu. Saudara sekalian, pungli itu adalah cabang dari mafia. Cabang, bukan mafia itu sendiri. Kalau mafia itu ada pengaturan bersama yang jelas, itu mafia namanya. Seperti di Sisilia itu ada ketuanya, ada petugasnya, dan ada prosedurnya. Cara melakukan tugas begini. Tapi pungli itu bagian saja. Bahkan saya mengatakan pungli itu adalah bagian dari industri hukum. Industri hukum itu artinya hukum sebagai bahan mentah atau hukum sebagai hal yang sudah jadi diolah untuk dipermainkan. Itu namanya industri hukum. Misalnya industri hukum itu orang tidak salah dijadikan kambing hitam. Dicari pasalnya. Itu dicari pasalnya, ditekan sedemikian rupa, itu industri hukum. Atau orang salah dibebaskan, dicari pasalnya, ini pasalnya, kalau kamu mau, ini salah loh kamu, ini pasalnya begini, tapi kamu bisa saya bebaskan, ini alibi yang bisa dibuatkan oleh aparat penegak hukum, bebas, bayar dia. Itu industri hukum. Saya pernah bercerita dan diceritain oleh sahabat saya Jaya Suprana. Katanya dia didatangi dulu nih, sekarang dan tidak ada. Ya jangan takut. Dulu zaman-zaman Orde Baru masih sangat mencengkram itu, dia didatangi oleh seseorang. Pak, mau ndak Bapak rumah yang di depan Bapak itu saya kasihkan kepada Bapak? Gimana caranya? Itu kan cuma dekat nempel ke kantor saya, tapi itu rumahnya dia. Kalau Bapak mau kita bisa buatkan hukumnya. Itu namanya industri hukum. Gimana caranya? Laporkan bahwa dia nyerobot tanah Bapak, nanti kita buat buktinya lah, atur dengan polisi, atur dengan BPN, atur dengan ini, jadi Pak. Itu industri hukum. Bukan hukum perindustrian tuh, bukan hukum industri. Kalau hukum industri itu enak, gampang, tapi industri hukum. Dan orang bisa punya 1000 akal untuk melakukan itu. Tanah, ini yang sekarang mafia tanah. Gila saudara. Itu yang dikritik oleh Anwar Abbas bahwa ada ketimpangan kepemilikan tanah. Itu ya betul, tetapi itu yang legal yang disebut itu. Artinya negara memberi secara resmi cuma tidak adil. Oleh sebab itu Pak Jokowi menjawab, loh itu kan terjadi dulu. Sekarang kita wajib melanjutkan karena sudah diberikan secara sah. Berdasar hukum, keputusan pemerintah yang diberi secara sah atau dilakukan perjanjian secara sah itu tidak bisa dibatalkan sepihak oleh negara. Nah itu yang legal saja pakai kong kali kong begitu. Ya. Tetapi memang itu terjadi masa lalu. Saya katakan terjadi di masa lalu. Lalu dulu ada yang protes partai. Nah kalau tidak percaya datang ke kantor saya bilang. Saya punya, siapa yang punya HPH sekian juta hektar dan kapan dikeluarkannya, tahun berapa, oleh siapa, saya punya. Kita sekarang justru akan memperbaiki. Jadi benar kata Pak Jokowi, justru kita sekarang mulai menghentikan itu. Yang dulu gimana, yang terlanjur orang menyebut 1% menguasai 70%, 1% penduduk yang saya baca itu. Kemarin kan 1% menguasai 50 berapa gitu. Yang saya baca itu 1% penduduk menguasai 70. Itu pernah ditulis oleh seseorang di Kompas. 70% lahan di Indonesia, yang 90% itu berebutan 30% lahan. Itu ada enggak? Ada. Dan itu
dibuat melalui proses-proses hukum yang secara formal sah. Tapi saudara, ada yang tidak sah. Seperti yang terjadi di Indonesia Timur itu, di mana tanah negara sudah diserahkan, diberikan oleh adat kepada pemerintah. Nih, saya serahkan ke negara. Kepala adat sudah tanda tangan semua. Tiba-tiba dibagi ke perorangan. Bagi. Dibawa ke pengadilan, oleh pengadilan kalah negara. Kenapa? Ini kan belum didaftarkan ke kantor Pemda. Berarti memang belum punya pemerintah katanya. Hanya karena belum dibukukan. Ketika ditanya siapa yang buat itu? Wow, udah lengkap nih. Yang buat sertifikat pindah-pindah yang negara pindah ke orang-orang itu udah lengkap. BPN-nya sudah sedia, bupatinya sudah, camatnya sudah lengkap suratnya, coba. Nggak bisa diselesaikan sebentar itu. Harus melalui peradilan ini, yang ini diadili dulu, yang ini diadili faksinya. Nah itu sebabnya saudara, kita hentikan itu dari sekarang. Yang sudah ini selesaikan pelan-pelan dan tidak bisa cepat. Itu bagian dari proses yang saya sebut tadi, industri hukum. Nah, industri hukum itu melahirkan apa yang disebut mafia hukum. Apa? Dulu mafia hukum itu namanya dulu zaman Orde Baru itu mafia peradilan. Mafia peradilan itu hakim, jaksa, polisi main, pengacara main. Nanti kasus pidana, polisi, kasih pasal ini aja. Kalau kamu enggak mau bayar, pasal ini kamu. Bisa itu industri hukum. Pakai pasal ini aja. Lalu nanti jaksanya juga berbisik, nanti tuntut dengan pasal ini. Pengacaranya, nanti saya membela begini. Hakimnya bilang, oke, kamu bilang begitu semua, nanti saya putuskan begini, uangnya sekian, bagi. Pengadilan. Mafia pengadilan dulu permainannya bermain-main dengan hukum, mengindustrikan hukum di pengadilan. Sekarang istilahnya lebih luas lagi, mafia hukum. Kapan istilah mafia hukum ini muncul? Istilah mafia hukum ini muncul ketika Presiden SBY secara resmi mengatakan saya tidak pakai istilah mafia pengadilan karena itu hanya di pengadilan. Padahal di luar pengadilan banyak nih hukum-hukum orang main. Ketika membentuk undang-undang bayar, itu mafia hukum juga. Sehingga banyak undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dulu mafia. Pelayanan birokrasi itu tidak pengadilan, yang pungli-pungli itu yang kita bicarakan nih, saudara. Itu banyak. Nah saudara, itu persoalan kita. Sehingga jangan campur aduk gitu. Kok ini pemerintah ini kok tolol, kok baru. Nyala kok banyaknya begini lah, itu tumpukan dari masa lalu, Bung. Tumpukan dari masa lalu. Sama ketika saya bilang BLBI, ayo kita kejar sekarang. Wah, pemerintah ini tolol kok baru sekarang. Loh, saya kan baru jadi menteri, saya bilang. Dulu mana tahu saya yang begitu. Sekarang saya kejar, saya bilang. Itu kan tumpukan dulu. Dan itu dulu sebenarnya udah benar. Pemerintahnya sudah dibawa ke DPR, pengadilannya sudah begitu. Sekarang tinggal nagih. Ya tagih sekarang. Mau perkara ya perkara saja gitu. Buktikan nanti di pengadilan. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu, saudara, kalau saya lihat bentuk-bentuk industri hukum itu ada, tadi yang paling parah itu mafia tanah, itu bukan main-main. Pak Yanto, Pak Yanto ya, saya beberapa tahun yang lalu, Bapak belum jadi pejabat di Kejaksaan Agung. Ada orang di Bekasi, Pak, ngadu ke saya nih, bawa berkas tanah. Tanahnya dikuasai oleh pengembang, dia tidak pernah beli, tidak pernah jual. Tidak pernah jual. Lapor, gitu.
polisi, malah dia yang laporkan pengadilan. Lalu katanya kasusnya masuk Kejaksaan Agung. Masuk ke saya tuh. Oh iya ya, kasusnya benar nih ibu yang punya tanah ini. Bawa, udah saya bilang, saya utus teman lah ke Kejaksaan Agung. Tolong, ini tanya, ini kenapa ada begini. Lalu, oh gampang Pak, ini pasti benar nih ibu ini yang punya tanah kok. Katanya nih. Orang itu, oke, kamu ke sana aja ke Kejaksaan Agung ini kok proses gini. Besoknya gini dia datang, Pak minta maaf. Di belakangnya orang gede. Di belakangnya orang gede, enggak bisa Pak ini, saya enggak sanggup katanya. Itu saudara, bentuk-bentuk dari industri hukum. Gitu. Kadangkala tuh kasusnya lama orangnya udah pensiun. Yang mafia itu. Namanya masih di dia. Gimana coba? Ini tumpukan masa lalu, ini kita harus mengatur sebuah garis. Ini penyelesaiannya pelan-pelan deh. Pelan, enggak bisa harus diurai satu. Tapi yang ke depan ini, saber pungli ini untuk ke depan tuh meminimalisir seperti itu. Nah, saudara sekalian, ada pembelekan kasus. Ini perdata menang, sudah kasasi menang, tiba-tiba dilaporkan. Ini menangnya karena nyuap hakim katanya. Tidak bisa dieksekusi karena katanya ada laporan polisi coba. Padahal ini sudah menang kasasi. Diadili lagi pidananya, menang lagi. Sesudah menang, ini perdata menang, ini menang. Dilaporkan lagi, katanya dulu ada akta palsu. Tidak bisa dieksekusi lagi. Industri hukum. Saudara, ini tidak bisa perorangan. Kebijakannya ada di presiden. Ya begini. Tapi di bawah itu. Sudah menjadi limbah. Industri hukum itu. Nah itulah tugas kita. Yang ke belakang, oke, itu sulit, mari kita ke depan. Nah, caranya gimana itu semua? Saudara, saya mengajak kita semua, mari kita menjadi penakut. Ada orang tanya begini, Pak Mahfud, Anda kok berani sekali nyebut ini, nyebut itu. Saya bilang karena saya penakut. Saya takut kalau saya melayani hal-hal yang seperti ini dan saya tidak bertindak seperti ini, saya dosa. Saya sudah bersumpah. Sehingga ketakutan saya apa? Satu, takut kepada hukum resmi. Apa hukum resmi? Yaitu undang-undang. Barang siapa melakukan ini ancamannya segini. Barang siapa ini bisa diproses karena tindakan pidana ini. Takut kepada hukum. Karena apa? Setiap hal yang sudah menjadi tindakan kriminal menurut hukum itu bisa ditindak secara hukum. Satu, takut kepada hukum. Tapi takut kepada hukum tidak cukup. Karena hukum bisa diindustrikan tadi. Kalau hanya takut kepada hukum gampang bisa diatur. Pakai pasal ini aja lah selesai ini. Atau hubungi Pak itu selesai ini. Itu kan yang Miriska di sana kan dulu anak buahnya datangnya aja telepon. Industri. Carikan pasal agar bebas. Carikan pasal agar yang itu yang masuk. Itu industri. Industri hukum. Gitu. Maka saya katakan tidak cukup takut pada hukum. Tapi takutlah pada sanksi moral. Takutlah pada sanksi otonom. Kalau sanksi hukum tuh sanksi heteronom namanya. Polisi sama Pak Agung tangkap itu heteronom. Tidak boleh dilawan, nangkap. Kasih Pak Yanto Amir, ajukan ke pengadilan.
Hakim menyatakan kamu dihukum 4 tahun, itu heteronom. Negara yang menghukum. Tapi ada perbuatan banyak itu yang tidak bisa dijangkau oleh Pak Agung sama Pak Yanto. Tidak bisa. Polisi tidak bisa. Pengadilan tidak bisa. Banyak. Nah disitulah kemudian kita berpancasila itu harus melihat Pancasila itu sebagai bangunan besar. Pancasila, dasar ideologi negara itu melahirkan hukum hanya dari satu aspek. Nih, Pancasila itu kan fungsinya banyak ya. Satu sebagai dasar negara. Ini melahirkan hukum nih. Undang-undang dasar itu dasar negara itu melahirkan hukum yang mengikat, dipaksakan, melahirkan undang-undang dasar, undang-undang, perpu, per PP, perpres, perda, perprov, perkap, perkot, sampai ke desa itu Pancasila hukum. Tapi ini Pancasila yang tidak hukum kan banyak nih, moral misalnya. Ya, yang belum ada hukumnya dari ajaran Pancasila itu misalnya, di dalam Pancasila itu ajarannya setiap manusia Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu Pancasila. Tetapi itu kan belum ada hukumnya. Barang siapa tidak bertuhan, dihukum, tidak ada. Oleh sebab itu orang mengaku ateis tidak bisa dihukum di Indonesia. Kenapa? Belum ada hukumnya, itu baru nilai Pancasila yang non hukum, itu moral. Maka Pancasila itu punya fungsi sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai moral bangsa, sebagai kepribadian dan budaya bangsa, sebagai arah dan tujuan bangsa, sebagai pemersatu bangsa, sebagai pedoman tingkah laku bangsa. Itu tidak ada hukumnya. Yang ada hukumnya baru sedikit. Nah yang tidak ada hukumnya ini sanksinya sanksi otonom. Apa sanksi otonom itu? Kalau orang beragama dosa, saya masuk neraka. Kalau orang berbudaya, malu saya melakukan itu. Kalau orang agak percaya pada Tuhan Yang Maha Esa tanpa dikaitkan dengan agama tertentu, saya takut kena karma. Karena banyak orang yang bebas dari hukum itu, tiba-tiba karmanya terjadi. Saya pernah cerita, hakim punya uang 149 miliar. Dari dana konsinyasi kan dulu, kan dilaporkan. Masuk dia, tapi dia tidak berani masukkan ke daftar kekayaan, dititip ke temannya nih. Pak Agung titip nih uang ya, ini punya saya ya, tapi kamu buat rekeningnya agar saya tidak ketahuan. Begitu pensiun, Pak Agung lari. Mau lapor ke siapa? Mau lapor, kamu kok laporkan itu berarti kamu dulu korupsi, tangkap dia. Ya kan? Karma. Ada lagi yang istrinya bawa uangnya selingkuh dengan bawahan suaminya yang korupsi itu. Nggak berani lapor lagi. Itu namanya hukuman otonom. Bahkan kalau ada yang mengatakan ada orang tabrak mobil jedet gitu. Nah itu kalau korupsi katanya. Padahal itu belum tentu dan mungkin tidak ada hubungan. Tapi masyarakat menghukum begitu. Rasain lu. Seorang yang berlaku korupsi membuat industri-industri hukum itu meskipun bebas dari hukum tapi tidak takut pada hukuman otonom. Maka dia akan mendapat neraka. Bukan di akhirat neraka itu bagi saya. Neraka itu bisa di dunia juga. Selalu takut, malu, tertekan, disandra oleh bodyguard. Karena apa? Dia sudah keluar, takut kan nyewa orang. Bayar terus, diperas terus. Kalau enggak, saya bongkar kamu. Loh, hidupnya enggak ada gunanya akhirnya. Seperti ini tadi, yang hakim itu tadi, yang punya uang 149 miliar. Akhirnya apa, saudara? Sakit. Tiap hari enggak bisa pergi, enggak bisa jalan. Sakit. Karena sakit terus mungkin istrinya 2 bulan, 3 bulan itu ngerawat. Sesudah itu kan bosen juga, jadi ditinggal di rumah nonton TV. Istrinya pergi sama anak-anak. Itu hakim hebat. Nonton TV gitu. Penyakitnya apa? Ini kalau mau tidur suntik dulu. Tap.
Kalau bangun untuk bisa duduk suntik lagi. Uangnya banyak, dibawa oleh temannya, istrinya lari. Karma. Oleh sebab itu saudara, menghayati Pancasila itu jangan hanya takut pada hukumnya. Takut juga pada sanksi-sanksi yang bersumber dari kearifan budaya bangsa kita. Bahwa kita orang beragama, kita orang tahu bahwa ada balasan terhadap orang yang bersalah. Itu, saudara, sebab itu hati-hati, saudara. Saya ya bukan ingin ketika saya hati-hati itu bukan sombong, bukan sok gitu. Saya betul-betul hati-hati kepada Pak Sesmen ketika datang, dia bilang, Pak, saya tidak minta dicarikan uang. Itu kan sering tuh pejabat eselon 1 nyetor ke atasannya tuh, carikan dari anggaran sekian persen, itu bukan rahasia deh, udah banyak masuk penjara. Saya bilang Pak Sesmen ketika pertama, Pak, saya menteri di sini, saya bisa cari uang sendiri. Jangan coba-coba ada pejabat menyediakan uang saya. Kenapa? Karena kalau saya perlu bisa cari sendiri, ngapain nunggu Anda? Dia bilang gitu. Sama, Pak, saya enggak bilang ya di kantor tuh kalau ada keperluan pribadi tolong diganti. Mungkin malu minta sama saya titip uang nih minta ke dia, apa saja. Kalau pribadi, tapi kalau uang memang halal ya kasihkan dong, jangan diambil. Ya kan ada tuh yang halal-halal itu. Banyak. Yang halal kasihkan, tapi yang perluan pribadi saya juga enggak minta dispensa. Coba nih bayangin orang dari luar negeri bayar untuk tidak karantina. Nih hari ini nih anak saya dan cucu saya pulang dari Nederland 3 hari lalu. Saya suruh karantina, enggak usah nyebut bahwa kamu anak saya atau anak karantina. Kalau lebih mudah teknisnya saya suruh urus ke Korps Perisa, uruskan teknisnya saja. Tapi bayar. 10 hari juga, 10 hari. Padahal saya sudah ingin ketemu dengan cucu, dengan anak, dengan mantu gitu, ingin kumpul. Sudah 10 hari dulu di hotel sekarang. Jangan keluar. Kalau nanti keluar terus ada kasus, saya yang ngasihkan kamu ke pejabat, ke aparat. Kenapa? Ya kita harus mulai dari diri kita sendiri, bukan karena sombong. Bukan karena sombong. Kok sombong banget? Justru karena takut. Takut pada itu tadi. Hukum sih mungkin bisa diatur, saya salah telepon aja, tolong deh kan salah-salah kecil gitu. Bisa diindustrikan, tapi moral enggak bisa diindustrikan. Itu enggak bisa. Maka kalau saya sebagai orang beragama mengatakan begini, kalau hadis Nabi itu mengatakan gini, mana batamin haram panar ahakku bihi. Kalau kamu berbuat sesuatu yang salah, korupsi, makan uang haram, sewenang-wenang, maka kamu akan mendapat neraka. Nerakanya itu bukan di akhirat sudah mati, di dunia pun kamu tidak akan enak hidup. Karena itu hadis tuh. Tuntunan Rasul kalau bagi saya sebagai orang beragama. Gitu. Sehingga jangan berpikir neraka itu nanti aku sudah mati kan tidak ada yang tahu kalau saya masuk neraka. Enggak, dia sendiri tahu sejak di dunia pun dia tidak enak dengan itu semua. Gitu. Nah, saudara sekalian, demikian yang saya bisa sampaikan kepada kita semua, bicara dari kesadaran kita untuk memberantas korupsi bukan hanya dari sudut hukum. Hukum itu penting. Semuanya harus tegakkan hukum. Tapi juga dari sudut moral. Ya, sehingga dua, menghayati Pancasila itu bukan menghayati hukum aja, tapi menghayati juga norma-norma yang belum menjadi hukum. Karena Pancasila itu harus dituturkan dalam norma-norma, itu kan baru filosofi, asas gitu. Lalu ada normanya yang ada hukum. Ini banyak yang masih di tingkat asas. Belum jadi norma. Nah, di situ yang masih di tingkat asas dan filosofi itulah kesadaran moral kita. Kesadaran budaya kita, kesadaran jati diri kita sebagai bangsa dan
fitrah kita sebagai manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.